Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Miss Sabrina di pelajaran kita Simple Past and Past Continuous. Miss harap kalian melihat video ini dengan sangat baik, yaitu ini sebenarnya penerusan dari recount text, karena recount text menggunakan Simple Past and Past Continuous Tense juga. Sebelum mulai ada baiknya kita berdoa dulu. Rabbi sholli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa amalan sholihan. Amin ya rabbal alamin. Apa aja di simple past and past continuous tense ini? Kita lanjut. Oke, simple past tense. We use simple past to talk about an event that finished at the point in the past. Kita membicarakan sesuatu di masa lampau, ya kan, dan hanya menjelaskan apa yang terjadi di waktu lampau. Dengan kata lain, tidak ada waktu yang spesifik. Kita hanya menceritakan kejadian yang di masa lampau tanpa spesifik kasihnya dari kegiatan yang kita lakuin di masa lampau tersebut. For example, she got off, had breakfast, and went to work. Kemarin dia bangun, mandi, sarapan, dan pergi bekerja. Dari contoh ini kita bisa lihat got or when memakai verb to or verb one plus did. Setiap verb to itu merupakan penjabaran dari verb one plus did, seperti itu ya. Dan ini relate banget dengan we use simple past to talk about an event that finished at the point in the past. Dia kan hanya menceritakan setelah bangun dia terus pergi kerja gitu. Tapi kan di sela-sela itu ada spesifikasinya, cuman dia nggak detail gitu, nggak spesifik banget. Kita lanjut ya. Past continuous tense. We use continuous tense to talk about an event that was in progress that a time in the past or when another event happened. Jadi past continuous tense adalah kejadian yang sedang terjadi di waktu lampau dengan kejadian yang lain bersamaan waktunya gitu ya di masa lampau tersebut. Contohnya atau dua kegiatan yang terjadi di waktu lampau. She was having breakfast when her friend arrived. While he was walking to school, it started to rain. We has having breakfast when gitu ya. Jadi ketika dia sedang sarapan, temannya datang gitu. Selagi dia berjalan ke sekolah, hujan mulai turun. Itu contoh yang kedua ya. Dia perempuan sedang sarapan ketika temannya tiba. Selagi dia berjalan ke sekolah, hujan pun mulai turun. Dari contoh di atas bisa kita perhatikan bahwa pada past continuous menggunakan was plus verb ing. Kita tahu bahwa kalau misalnya verb disandingkan dengan to be, itu pasti dia harus ditambahkan ing, karena kalau dia tidak ditambahkan ing sama-sama berfungsi sebagai verb. Tapi kalau kita tambah verb plus ing, dia menjadi satu kesatuan lain, atau bisa menjadi verb plus ing kan bisa jadi noun kan, kita bilang seperti itu. Atau ada istilah lain yang kalian tahu? Ya, silakan aja jawab di bawah ya. Oke, dari contoh di atas bisa kita perhatikan bahwa pada past continuous menggunakan was plus verb ing, kata hubung when or while diikuti dengan kalimat simple past juga di akhir. Jadi maksudnya while and when itu bisa di tengah, di akhir kayak gitu ya. Cuma lebih tepat itu di tengah sama di awal. Kita lanjut. Kesimpulan. Jadi kesimpulannya kalau simple past menggunakan verb to yaitu penjabaran dari verb one plus did. Bisa diikuti dengan keterangan waktu.
Kalau simple past continuous menggunakan to be, was or were plus verb being. Seperti itu ya. Bila kita lihat rumus masing-masing sebagai berikut. Hampir semua tenses itu pasti bisa kita rombak menjadi positif, negatif, and interrogative. Kita lihat yang pertama, subject plus was or were plus verb being. Bila kita mengubah into negative sentence, jadi subject was or were plus not plus verb being. And to interrogative sentence was or were plus subject plus verb being. Sampai sini paham kan? Jadi nanti kalian bisa buat voice note-nya untuk dikirim ke situ, isi dari kesimpulan ini. Seperti itu ya. Rumus formula atau past tense, simple past tense itu kan ada verbal, ada nominal. Kalau verbal dia kan full kata kerja, tapi kalau dia nominal dia pakai was, were. Seperti itu ya. Oke, subject plus verb to plus object or complement. Subject plus did plus not plus verb 1 plus object or complement. Did plus subject plus verb 1 plus object or complement. Nominal, subject plus was or were plus object or complement. Subject was were plus not plus verb 1. Was were subject plus verb 1. Di sini ada yang mau Miss tanyakan kepada kalian. Apakah ada sesuatu yang mengganjal di antara kedua ini? Kalau ada silahkan komentar di bawah apakah semuanya clear atau ada sesuatu yang perlu diperbaiki. Silahkan komen dan japri Miss aja ya. Silahkan japri Miss aja apa kesalahan yang dirumus formula atau semuanya is okay, baik-baik aja. Silahkan komen di bawah. Ya, kita lanjut. Oke, ternyata udah habis sampai sini. Sekian untuk materi hari ini. Dan please, kalian ngirim voice note-nya ke Miss. Dan untuk hal ini, untuk minggu ini, nanti akan Miss pikirkan apa yang sebaiknya kita buat gitu ya. Atau kita buat aja dari kertas karton, terus nanti kalian foto, terus nanti kirim ke Miss biar supaya dua-dua mengerti, sama-sama mengerti seperti itu. Oke, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.